Halo, bertemu lagi dengan channel Literasi dan Edukasi. Kali ini saya akan membahas mengenai mengajukan isbat nikah orang yang sudah meninggal. Kali ini saya mengambil dari salah satu contoh yang permohonannya sudah dikabulkan oleh hakim. Sesuai dengan tema pembahasan kali ini, yaitu mengajukan permohonan isbat nikah bagi orang yang sudah meninggal. Lantas oleh siapakah permohonan ini diajukan? Nah, untuk permohonan isbat nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri yang masih hidup, bisa juga oleh anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hal tersebut sudah diatur dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dapat mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Permohonan tersebut diajukan pada pengadilan agama setempat. Salah satu contoh yaitu pada perkara nomor 03-PDT-G-2018-MS-BNA, yang mana merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon sebagai istri terhadap termohon sebagai suami yang telah meninggal dunia. Perkara ini telah didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Syariah Banda Aceh pada tanggal 22 Desember tahun 2017. Isi dari perkara ini yaitu: pertama, bahwa pada tanggal 30 Desember tahun 1991, pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dengan suaminya yang bertempat di Gampong Lam Gugob, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh. Kedua, bahwa suami pemohon bernama. Untuk data di sini disebutkan ya, nama, tanggal lahir, kemudian agama, pekerjaan, dan alamat lengkapnya. Jika ada yang ingin mengetahui isinya, silahkan bisa dicek nomor perkara yang tadi. Ketiga, bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung pemohon sekaligus sebagai pelaksana akad nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah yaitu 2 orang saksi dengan mahar berupa emas 99% tunai. Untuk isi permohonannya di sini ada 7 poin ya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika ada yang ingin mengetahuinya, silahkan bisa dicek sesuai dengan nomor perkaranya. Tetapi isinya kurang lebih bahwa suaminya ini sudah meninggal, jadi otomatis yang menjadi pihak termohonnya itu ditarik, yaitu saudara kandung dari pihak suami. Di sini yang menjadi pemohonnya itu yaitu pihak dari istri, kemudian termohonnya yaitu suami yang sudah meninggal. Karena sudah meninggal, maka yang jadi termohonnya yaitu kakak kandung dari pihak suami. Kemudian dari pernikahannya itu sudah dikaruniai 4 orang anak. Tujuan dari diajukannya permohonan isbat nikah ini untuk keperluan adanya kepastian hukum atau bukti nikah antara termohon dengan suami pemohon, disebutkan yaitu untuk mengurus surat atau melengkapi berkas pensiun di kantor Taspen. Nah, ini untuk isi permohonannya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan sebagai berikut ini. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan di Gampong Lam Gugob, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Desember tahun 1991. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan nama kota atau nama tempat ya. Ketiga, menetapkan biaya perkara menurut hukum. Keempat, mohon putusan seadil-adilnya. Berdasarkan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh memberikan dasar pertimbangannya, yakni bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon. Nah, untuk isi permohonannya juga bisa dicek ya di nomor perkara yang tadi.
Kemudian mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan ini sering sekali ditanyakan, apakah untuk dikabulkannya suatu permohonan harus ada bukti? Nah, tentu saja permohonan ini pun juga menunjukkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim sehingga permohonannya itu dikabulkan. Lalu apa saja bukti-bukti tersebut? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk di-like video ini, kemudian di-subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jika sudah mensubscribe channel ini, kamu bisa mengajukan pertanyaan. Di kolom komentar, pertanyaannya bebas, seputar hukum lainnya juga bisa, jadi bisa berkonsultasi hukum secara gratis. Tentu saya akan menjawabnya atau saya akan bahas di video selanjutnya. Jika ingin berkonsultasi secara langsung, bisa juga melalui DM di Instagram. Nanti untuk link Instagramnya akan saya simpan di kolom deskripsi. Baik, lanjut. Jadi di sini pemohon mengajukan bukti-bukti terdiri dari yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon. Untuk KTP ini tentu mungkin setiap orang mempunyainya. Bukti yang kedua yaitu fotokopi KTP atas nama termohon, yaitu adik dari suami yang sudah meninggal tadi. Ketiga, fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siah Kuala. Keempat, asli laporan kehilangan barang atau surat yang dikeluarkan oleh Polsek Siah Kuala. Yang terakhir yaitu asli surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh tempat tinggal termohon. Kemudian alat bukti yang kedua yaitu saksi yang memberikan sumpah. Nah, untuk bukti-bukti di sini sebelumnya juga pernah saya bahas secara lengkap. Untuk link videonya nanti akan saya simpan di atas. Perlu diingat juga bahwa pengajuan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama itu terbatas, hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 5 alasan. Lalu kelima alasan itu apa saja? Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Atau mungkin ada juga yang masih bingung mesti memilih alasan yang mana. Nah, itu juga sudah pernah saya bahas. Untuk link videonya bisa dicek di atas ini. Itu saja pembahasan hari ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.